Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 62. Belum lagi gema suara bantaran itu lenyap, tiba-tiba terdengarlah derap beberapa ekor kuda dengan kencangnya menuju ke tanah lapang itu. Mendengar derap yang berdatangan bantaran tampak terkejut. Segera ia tahu apakah yang sebentar lagi akan terjadi. Meskipun demikian ia tetap tenang. Dan dengan tenang pula ia berkata lantang, rupa-rupanya ada juga pengkhianat-pengkhianat di Banyu Biru ini. Dan agaknya mereka telah melaporkan kehadiranku. Orang-orang yang berdiri di tanah lapang itu segera menjadi gelisah. Beberapa orang telah bersiap untuk melarikan diri. Tetapi mereka sama sekali tidak mendapat kesempatan. Sebab dalam waktu yang sangat singkat, beberapa orang berkuda telah datang dan langsung mengepung tanah lapang itu di 4 penjuru. Bantaran masih dalam sikapnya yang tenang, memandang berkeliling. Kepada kira-kira 10-12 orang yang masih berada di atas punggung kuda mereka. Wajah para penunggang kuda itu tampak garang-garang, sedang di tangan mereka masing-masing tergenggam senjata. Ada yang berupa tombak, pedang atau macam-macam senjata yang lain. 2 orang di antara mereka mendorong kuda mereka agak ke depan. Rupa-rupanya 2 orang itu adalah pemimpin rombongan. Salah seorang daripadanya terdengar berteriak dengan suara yang nyaring, "Hai orang-orang Banyu Biru yang tak tahu diri. Katakanlah kepada kami, siapakah di antara kalian yang bernama Bantaran?" Bantaran masih tegak di tempatnya. Tetapi karena kekacauan yang timbul, karena beberapa orang yang ingin melarikan diri, maka di sekitarnya pun telah berdiri beberapa orang dengan tubuh gemetar sehingga orang-orang berkuda itu tidak segera dapat melihat tubuh Saraban yang terkapar di tanah. Suara pemimpin rombongan berkuda yang bergeletar memenuhi tanah lapang itu untuk beberapa lama tidak mendapat jawaban. Karena itu ia mengulangi, "Ayo, katakanlah kepada kami, siapakah di antara kalian yang bernama Bantaran? Kalau tidak ada di antara kalian yang mau menunjuk batang hidungnya, maka semuanya yang berada di tanah lapang ini akan kami bawa. Sesudah itu janganlah kalian mengharap untuk bertemu kembali dengan anak istri kalian." Bantaran menarik nafas dalam-dalam sambil menekan dadanya. Sudah tentu ia tidak menghendaki sekian banyak orang menjadi korban untuk dirinya. Meskipun demikian sekali 2 kali tampaklah ia menoleh ke arah Nyi Penjawi yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Agaknya, Nyi Penjawi itulah yang memberati hati Bantaran. Sebagai seorang sahabat Penjawi, ia tidak akan tega melihat nama perempuan itu dinodai. Sebelum Bantaran mengambil suatu sikap, tiba-tiba seorang di antara 2 orang berkuda itu meloncat turun dan menyambar baju orang yang bertubuh sedang tetapi tampak otot-ototnya menonjol seperti orang hutan. Sambil membentak-bentak orang itu bertanya, "Siapa namamu?" Dengan tergagap orang yang masih agak mabok itu menjawab, "Gonjang, Tuan." "Kenalkah kau dengan orang yang bernama Bantaran?" tanya orang pamingit seterusnya. Untuk beberapa saat Gonjang berdiam diri. Namun tiba-tiba terdengarlah jawabannya di luar dugaan. Orang yang suka mabok dan berbuat tidak sepantasnya itu ternyata memiliki kesetiakawanan yang tinggi. Sebagai orang Banyu Biru ia merasa berkewajiban melindungi Bantaran. Karena itu jawabnya, "Kenal Tuan. Aku kenal betul dengan orang itu." "Nah kalau begitu tunjukkanlah orangnya kepada kami," desak orang pamingit itu. Kemudian terdengarlah jawabnya yang mengejutkan hati orang-orang di tanah lapang itu. "Sudah sejak berbulan-bulan ia tidak pernah menampakkan dirinya, Tuan. Karena itu aku tidak dapat menunjukkannya kepada Tuan." Tiba-tiba mata orang pamingit itu seolah-olah akan meloncat dari batok kepalanya. Ternyata jawaban itu sama sekali tidak diduganya. Karena itu ia menjadi marah sekali. Ketika tangannya yang memegang baju Gonjang diguncang-guncangkan, Gonjang pun ikut terguncang seperti sebatang pohon yang diputar-putar badai. Sambil membentak-bentak lebih kasar orang pamingit itu sekali lagi bertanya, "Ayo katakanlah kepada kami, yang mana di antara kalian yang bernama Bantaran?" "Betul Tuan, ia tidak berada di sini sekarang," jawab Gonjang tergagap. "Bohong," bentak orang pamingit itu. "Aku mendapat laporan bahwa ia berada di tanah lapang ini sekarang." "Nah, kenapa Tuan tidak bertanya kepada orang yang melaporkan itu saja?" sahut Gonjang. Orang pamingit itu tidak menjawab lagi. Tetapi sebuah pukulan yang keras melayang ke wajah Gonjang. Dengan kerasnya orang itu terdorong ke belakang, dan kemudian terjatuh dengan kerasnya. Terdengarlah ia mengerang kesakitan.
Namun meskipun demikian ia tidak juga menunjukkan siapakah di antara mereka yang bernama Bantaran. Tetapi dalam pada itu, ternyata Gonjang adalah orang yang cerdik. Ia telah mencoba memancing orang Pamingit itu untuk menunjukkan kepada orang-orang Banyu Biru, siapakah yang sebenarnya tidak berkhianat. Namun agaknya orang Pamingit itu pun telah berjanji untuk melindungi pengkhianat itu, sehingga orang itu tidak dibawanya serta. Bantaran yang menyaksikan peristiwa itu, hatinya menjadi berdebar-debar. Ia menjadi bimbang, justru karena ia sedang berusaha untuk melindungi istri Penjawi. Kalau saat itu ia dapat ditangkap, maka bila Saraban nanti sadar kembali, nasib istri Penjawi itu pun sudah dapat dibayangkan. Sebab untuk melawan 10 orang berkuda itu agaknya di luar kemampuannya. Bantaran hampir mengenal satu demi satu orang-orang Pamingit yang akan menangkapnya. Temu Ireng, Talang Semut, Dadahan, dan orang-orang setingkatnya. Seandainya tak seorang di antara orang Banyu Biru yang mau menunjukkannya, namun kalau orang-orang Pamingit itu meneliti satu demi satu orang yang berada di tanah lapang itu, meskipun makan waktu lama, akhirnya dirinya akan diketemukan juga. Sebab orang-orang Pamingit itu pun telah mengenalnya seperti ia mengenal mereka. Belum lagi Bantaran mendapat suatu cara yang sebaik-baiknya, orang Pamingit itu telah menangkap seorang lagi. Seorang muda yang berwajah tampan, berkumis sebesar lidi. Pakaiannya terbuat dari kain lurik yang mahal. Tetapi demikian ia diseret ke depan, tubuhnya tiba-tiba serasa lumpuh. Dan ketika orang Pamingit itu membentaknya, ia menjadi pingsan. Akhirnya Bantaran mengambil suatu ketetapan untuk menyatakan dirinya di hadapan orang-orang Pamingit itu sebelum jatuh korban lebih banyak lagi. Ia akan mencoba melawan dan menimbulkan kekacauan, sementara itu ia berharap Nyi Penjawi sempat melarikan diri. Tetapi ketika Bantaran bermaksud membisiki Nyi Penjawi tentang maksudnya itu, tiba-tiba di antara sekian banyak orang yang berdiri di tanah lapang itu muncullah seseorang yang bertubuh sedang, tegap dan berdada bidang. Dengan suara yang berat namun penuh wibawa ia berkata nyaring, "Hai, orang-orang Pamingit. Inilah Bantaran." Semua yang berada di tanah lapang terkejut mendengar pengakuan itu. Untuk sesaat kembali tanah lapang itu menjadi hening sunyi. Sesunyi tanah pekuburan. Tetapi dalam pada itu semua mata bergerak ke arah seorang yang berjalan perlahan-lahan namun pasti, menyibak orang-orang yang berada di depannya, menuju ke arah dua orang yang agaknya memimpin rombongan orang-orang Pamingit itu. Ketika mereka melihat orang itu, sekali lagi mereka terkejut. Dan yang lebih terkejut adalah Bantaran sendiri. Orang-orang Banyu Biru menjadi bertanya-tanya di dalam hati, siapakah orang yang telah dengan beraninya menamakan dirinya Bantaran di hadapan 10 orang Pamingit yang garang-garang itu. Tetapi, sesaat kemudian Bantaran menjadi sadar, bahwa seseorang telah mencoba melindunginya. Namun orang itu belum pernah dilihatnya. "Nyai," bisik Bantaran kepada Nyi Penjawi, "adakah ia orang baru?" Nyai Penjawi menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah melihatnya, Kakang." Bantaran menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba menebak, siapakah orang yang telah mencoba menyelamatkan dirinya itu. Tetapi tiba-tiba ia menjadi cemas atas keselamatan orang itu. Dua orang pemimpin rombongan orang-orang Pamingit itu bukanlah orang yang dapat diajak berbicara. Mereka adalah Temu Ireng dan Talang Semut. Dua orang yang lebih suka mempergunakan tangannya daripada mulutnya. Apalagi pengakuan orang itu hanya akan mendatangkan bencana saja baginya. Sebab orang yang bernama Temu Ireng dan Talang Semut itu telah mengenal siapakah orang yang bernama Bantaran, sehingga pengorbanannya akan menjadi sia-sia. Sebab akhirnya mereka masih akan mencari orang yang dikehendakinya. Karena itu Bantaran ingin meloncat maju untuk mencegah pengorbanan yang dianggapnya akan sia-sia saja. Tetapi ketika ia sudah bersiap untuk meloncat dan berteriak, tiba-tiba seseorang menggamitnya. Ketika ia menoleh, ia terperanjat bukan kepalang, sampai ia tergeser dari tempatnya. Demikian terperanjatnya Bantaran, sampai beberapa saat ia tak dapat berkata-kata. Baru setelah debar jantungnya berkurang, terdengarlah ia berdesis, "Tuan." "Bukankah Tuan?" "SSST, jangan kau sebut nama itu," potong orang yang menggamitnya. Bantaran mengangguk-angguk cepat. Namun ia masih agak bingung menanggapi kehadiran orang yang sama sekali tak disangka-sangka itu. "Tuan," sambungnya sambil tergagap, "kenapa Tuan tiba-tiba saja berada di tempat ini?" Orang itu, yang tak lain adalah Mahesa Jenar, tersenyum lebar. "Bantaran, ketika 10 orang berkuda itu datang, kau agaknya tetap tenang.
Tetapi ketika kau lihat aku, kau menjadi kebingungan. Bantaran mencoba memperbaiki jalan nafasnya sambil menjawab, sebab bagiku kehadiran Tuan lebih berkesan di hati, daripada monyet-monyet dari pamingit itu. Sekali lagi Mahesa Jenar tertawa kecil. Kemudian katanya memperingatkan Bantaran pada keadaannya kini, apalagi orang-orang pamingit itu akan menangkap kau. Bantaran tersadar akan bahaya yang mengancam. Tetapi bersamaan dengan itu kembali ia teringat kepada orang aneh yang mengaku dirinya Bantaran itu. Karena di sampingnya sekarang ada Mahesa Jenar maka disampaikannya keheranannya itu kepadanya. Tuan, aku menjadi heran ketika seseorang mengaku bernama Bantaran dan dengan beraninya menghadapi Temu Ireng. Mahesa Jenar dan Bantaran bersama-sama mengangkat wajah, memandang ke arah orang yang menamakan dirinya Bantaran, yang sekarang telah dekat benar dengan Temu Ireng dan Talang Semut. Dalam pada itu terdengar Bantaran meneruskan, agaknya orang itu belum mengenal siapakah mereka berdua, ditambah dengan 8 orang lainnya. Jangan risaukan orang itu, sahut Mahesa Jenar. Bantara menoleh sambil mengerutkan keningnya. Kenalkah Tuan dengan orang itu? Mahesa Jenar mengangguk, tetapi ia masih tetap memandang kepada orang yang menamakan diri Bantaran, yang sekarang sudah berdiri tepat di hadapan Temu Ireng. Siapakah dia? Desak Bantaran. Paman guruku, jawab Mahesa Jenar singkat. Oh, suara Bantaran seolah-olah terpotong di kerongkongan. Baru kemudian ia meneruskan, alangkah bodohnya aku. Kalau demikian 10 orang itu sama sekali tidak akan berarti. Mahesa Jenar tidak sempat memperhatikan kata-kata Bantaran, sebab pada saat itu ia melihat Temu Ireng melangkah maju. Kemudian terdengarlah suaranya mengguntur, kaukah yang bernama Bantaran? Orang yang berdiri di hadapannya, yang sebenarnya adalah Kebokanigara, menjawab dengan tenangnya, ya, akulah Bantaran. Sekali lagi Temu Ireng memandang orang yang berdiri di hadapannya itu tanpa berkedip. Kemudian terdengarlah ia tertawa terbahak-bahak, tertawa untuk menegaskan kemarahannya yang hampir memecahkan dadanya. Dan ketika suara tertawa itu tiba-tiba terhenti, terdengarlah ia berkata dengan kerasnya kepada kawannya yang masih berada di atas kudanya. Hai, Adi Talang Semut, agaknya mataku telah rusak. Coba katakan kepadaku, adakah orang ini Bantaran? Orang-orang yang berada di tanah lapang itu hatinya menjadi tegang. Mereka sama sekali belum pernah mengenal orang aneh yang mengumpankan dirinya itu. Tetapi di samping itu, orang-orang yang mula-mula mengumpati Bantaran di dalam hati, menjadi malu. Kalau orang yang belum mereka kenal saja bersedia melindungi pemimpin Banyu Biru itu, bukankah kewajiban orang Banyu Biru sendiri untuk berbuat lebih banyak lagi? Dalam pada itu Talang Semut tidak kalah marahnya. Ia mendorong kudanya maju mendekati Kebokanigara. Semakin dekat ia dengan Kanigara, semakin teganglah setiap wajah yang menyaksikan peristiwa itu. Tidak pula kalah tegangnya wajah Bantaran. Bahkan sampai ia menggigit bibirnya sendiri. Talang Semut ternyata tidak menjawab pertanyaan Temu Ireng dengan kata-kata. Sedemikian marahnya ia, karena ia merasa dipermainkan oleh orang yang belum dikenalnya, yang disangkanya juga orang Banyu Biru yang ingin melindungi pemimpinnya, sehingga Talang Semut merasa tidak perlu bertanya-tanya lagi. Maka ketika kudanya telah dekat benar dengan tubuh Kebokanigara, diangkatnya cambuknya tinggi-tinggi sambil menggeram keras. Cambuk itu sekali menggeletar di udara, dan seterusnya dengan derasnya menyambar tengkuk Kebokanigara. Hampir semua orang yang menyaksikan peristiwa itu seakan-akan berhenti bernafas. Talang Semut bagi orang Banyu Biru tak ubahnya seperti hantu peminum darah. Sekali ia turun tangan, maka hampir dapat dipastikan bahwa korbannya tak akan dapat lagi melihat matahari terbit. Demikianlah mereka menyangka bahwa orang yang mengaku bernama Bantaran itu akan menjadi korban kemarahan Talang Semut. Tetapi sekejap kemudian, dada mereka terguncang menyaksikan akibat perbuatan Talang Semut. Bahkan beberapa orang menjadi tak begitu percaya kepada mata mereka. Sebab apa yang mereka saksikan sama sekali di luar dugaan mereka. Ketika cambuk itu melayang ke arah tubuhnya, Kebokanigara meloncat dengan tangkasnya, menangkap tangkai cambuk itu. Dengan keras sekali ia menariknya. Tetapi agaknya Talang Semut memegang cambuk itu sedemikian eratnya, sehingga cambuk itu tak terlepas dari tangannya. Tetapi ternyata kekuatan Talang Semut bukanlah tandingan Kebokanigara, sehingga ketika Kanigara menariknya lebih keras lagi, tubuh Talang Semutlah yang ikut terseret dari kudanya. Karena Talang Semut tidak menduga, maka untuk sesaat ia kehilangan akal.
Ketika ia sadar, tangan Kebo Kanigara telah memegang bagian depan bajunya sedemikian erat, dan sebuah pukulan melayang tepat ke arah pelipisnya. Semuanya itu berlangsung sedemikian cepatnya sehingga Talang Semut tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk membela diri. Yang terjadi kemudian adalah pelipisnya seolah-olah membentur dinding baja. Begitu kerasnya sehingga tiba-tiba saja matanya menjadi berkunang-kunang. Sesaat kemudian ia sama sekali tidak sadarkan diri, dan tubuhnya yang sudah tak berdaya itu jatuh terkulai di tanah. Pingsan. Temu Ireng melihat peristiwa itu terjadi di depan hidungnya. Tetapi ia seolah-olah terpukau oleh suatu kekuatan gaib. Bermimpi pun ia tidak. Bahwa ada orang yang dapat sedemikian mudahnya mengalahkan Talang Semut. Yang pernah didengar Temu Ireng adalah, orang yang paling sakti di Banyu Biru adalah Ki Ageng Sora Dipayana. Dan orang yang telah melakukan suatu keajaiban itu adalah seorang yang masih terhitung muda. Tiba-tiba Temu Ireng sampai pada suatu kesimpulan bahwa hal itu terjadi atas kesalahan Talang Semut sendiri. Sebab agaknya ia kurang berhati-hati. Dengan demikian ia kehilangan kesiagaan diri. Karena itulah kemudian dengan menggeram Temu Ireng mencabut goloknya, dan dengan berteriak keras ia langsung menyerang Kebo Kanigara. Dalam pada itu Dadahan beserta kawan-kawannya telah menyaksikan bagaimana Talang Semut dijatuhkan oleh orang yang mengaku bernama Bantaran. Karena itu mereka tidak mau membiarkan Temu Ireng bertempur seorang diri. Dengan demikian mereka beramai-ramai menyerang Kebo Kanigara. Namun Kebo Kanigara adalah seorang yang hampir sempurna dalam ilmunya. Ilmu tata berkelahi dari keturunan ilmu perguruan Pengging. Karena itu, meskipun kemudian 4 orang menyerangnya bersama-sama dari atas punggung kuda, namun ia sama sekali tidak gugup. Bahkan kemudian dengan lincahnya ia menyambut setiap serangan yang datang. Dengan demikian, terjadilah suatu pertempuran yang ribut. 4 orang berkuda bertempur melawan seorang yang meloncat-loncat dengan lincahnya di antara derap kaki kuda. Bahkan kemudian keempat penunggang kuda itu kadang-kadang menjadi bingung, karena kuda-kuda mereka saling melanggar. Sesekali kalau Kebo Kanigara sempat, ditusukkanlah jari-jarinya yang kuat itu ke perut salah satu kuda yang bersimpang siur di sekitarnya, sehingga dengan terkejut kuda itu meringkik dan melonjak-lonjak. Beberapa penunggang kuda yang lain masih berusaha untuk dapat mengawasi seluruh tanah lapang, supaya orang yang sesungguhnya dicari tidak melepaskan diri. Namun dalam pertempuran itu, orang-orang yang berada di tanah lapang menjadi kacau balau. Mereka berlarian ke sana kemari tak tentu tujuan, menghindarkan diri dari kemungkinan terinjak oleh kaki-kaki kuda yang seolah-olah menjadi liar. Dalam keadaan yang demikian itulah Mahesa Jenar berbisik kepada Bantaran, "Bantaran, masih adakah keluarga penjawi yang lain yang perlu diselamatkan dari kemarahan orang Pamingit kelak, atau barangkali keluargamu sendiri?" "Keluargaku, tidak tuan. Mereka semua telah mengungsikan diri. Sedang keluarga penjawi pun sudah tidak ada, kecuali seorang kakek, ayah Nyi Penjawi itu," sahut Bantaran. "Nah, kalau demikian, pergilah kepada kakek itu," sambung Mahesa Jenar, "supaya ia tidak memikul tanggung jawab atas peristiwa ini. Sebab mungkin besok atau lusa, Saraban benar-benar menjadi gila. Juga orang-orang yang menjadi malu atas kekalahannya dari paman guru itu." Bantaran mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya, "Lalu bagaimanakah dengan Tuan dan Nyi Penjawi?" "Tinggalkan Nyi Penjawi ini padaku," jawab Mahesa Jenar. "Nanti kita dapat bertemu di tepi Sendang Putih. Kuda kami tinggalkan di sana." Sekali lagi Bantaran mengangguk. "Di samping itu," lanjut Mahesa Jenar, "aku ingin mendapat keterangan darimu tentang pasukan-pasukan yang telah kau persiapkan bersama-sama dengan Penjawi. Mungkin sebentar lagi kita memerlukannya." "Baiklah Tuan," sahut Bantaran. "Hati-hatilah," bisik Mahesa Jenar kemudian. "Aku harap kita dapat bertemu sebelum fajar." Setelah berpesan kepada Nyi Penjawi untuk mengikuti segala petunjuk Mahesa Jenar, Bantaran kemudian ikut serta menghanyutkan diri dalam kekacauan yang terjadi. Demikian pula Mahesa Jenar, dengan menggandeng Nyi Penjawi, berusaha mencari kesempatan untuk melepaskan diri dari daerah tanah lapang yang terkutuk itu. Usaha Mahesa Jenar itu tidaklah terlalu sukar. Dalam puncak kekacauan, kelima orang berkuda yang berusaha mengawasi orang-orang di tanah lapang itu ternyata tidak dapat menguasai keadaan. Ditambah dengan usaha Kebo Kanigara menyeret titik pertempuran itu semakin ke tengah, sehingga keadaan menjadi semakin kacau. Akhirnya beberapa orang berbondong-bondong berlarian meninggalkan lapangan itu tanpa menghiraukan apapun juga.
Meskipun kelima orang pamingit itu berusaha untuk tetap menahan orang-orang itu di lapangan, namun usaha mereka tidak berhasil. Bahkan akhirnya mereka terpaksa melepaskan orang-orang berlarian ke sana kemari, karena kuda-kuda mereka seolah-olah menjadi gila dikejutkan oleh teriakan-teriakan orang-orang yang ketakutan. Sesaat kemudian, lapangan itu telah menjadi kosong, kecuali Kebo Kanigara yang masih harus bertempur melawan orang-orang berkuda dari pamingit itu. Apalagi kini kelima orang yang lain, yang tidak berhasil menahan orang-orang Banyu Biru di lapangan, ingin menumpahkan kemarahan mereka kepada orang yang menamakan dirinya Bantaran. Sebab orang itulah sumber dari kekacauan dan kegagalan mereka menangkap Bantaran. Dalam pada itu, Kebo Kanigara merasa bahwa tugasnya telah selesai. Ia yakin bahwa Bantaran dan Mahesa Jenar telah berhasil menyelamatkan Nyi Penjawi. Karena itu ia harus segera mengakhiri pertempuran. Demikianlah Kebo Kanigara mulai bertempur dengan sepenuh tenaga. Ia tidak saja menghindari serangan-serangan orang pamingit itu, tetapi ia pun telah mulai menyerang mereka. Ketika seekor kuda dengan penunggangnya yang garang bersenjata sebilah pedang yang gemerlapan menyerangnya, Kebo Kanigara tidak saja menghindari serangannya, tetapi tiba-tiba ia pun meloncat ke atas punggung kuda itu. Lawan-lawannya yang menyaksikan perbuatannya menjadi heran, bahkan menjadi kebingungan untuk beberapa saat, lebih-lebih penunggang itu sendiri. Ketika ia masih belum sadar, terasalah sebuah pukulan yang dahsyat mengenai tengkuknya. Sesudah itu, tubuhnya dengan kerasnya terlempar dari punggung kudanya dan seterusnya tak sadarkan diri. Sedang pedangnya yang gemerlapan kini telah berada di tangan Kebo Kanigara. Maka mulailah Kebo Kanigara bertempur melawan 8 orang, tetapi kini dengan pedang di tangan. Sebagai seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, maka Kebo Kanigara selalu dapat menempatkan dirinya pada keadaan yang menguntungkan. Dengan tangan kiri memegang kendali kuda, sedang dengan tangan kanan ia mengayun-ayunkan pedangnya berputar-putar dahsyat. Ia dapat mempergunakan hampir seluruh tanah lapang itu sebaik-baiknya. Sekali-sekali ia melarikan kudanya menjauhi lawan-lawannya. Kemudian dengan tangkasnya ia memutar kudanya cepat-cepat untuk menghadapi lawannya yang paling depan. Dengan demikian ia dapat memancing pertempuran melawan orang-orang pamingit itu hampir satu persatu. Dan satu persatu pula mereka dapat dirobohkan. Pedang di tangannya itu seolah-olah merupakan patuk seekor burung Garuda yang bertempur melawan 8 ekor serigala. Sekali-sekali Garuda itu terbang tinggi, kemudian menukik cepat, dan dengan paruhnya yang runcing tajam, dibinasakannya serigala itu satu persatu. Demikianlah akhirnya pedang Kanigara itu telah berhasil melukai orang kelima di pundak kanannya. Demikian hebat luka itu, sehingga akhirnya seperti keempat orang yang lain, orang itu jatuh tersungkur di tanah, dengan tubuh lemas tak berdaya. Kini tinggallah 3 orang lagi. Tentu saja ketiga orang itu mengerti bahwa lawannya bukanlah manusia setingkat mereka. Kalau semula mereka, 8 orang, tidak mampu mengalahkannya, apalagi kini tinggal 3 orang lagi. Bagaimanapun juga beraninya orang-orang pamingit itu, namun mereka harus melihat suatu kenyataan, bahwa mereka bertiga tidak akan mungkin memenangkan pertempuran itu. Karena itu selagi nyawa mereka masih tinggal di dalam tubuh, serta selagi darah mereka masih belum tertumpah, maka tidak ada cara lain yang lebih baik daripada menghindarkan diri dari tanah lapang itu secepat-cepatnya. Untunglah kalau mereka sempat datang kembali dengan membawa bantuan. Syukurlah kalau Sawung Sariti atau lebih-lebih Ki Ageng Lembu Sora sendiri, yang kebetulan sedang berada di Banyu Biru dapat menyaksikan ketangkasan orang itu. Maka setelah mereka masing-masing berpikir dan mengambil suatu keputusan, yang seolah-olah diatur bersama, maka ketika salah seorang daripadanya memutar kudanya dari tanah lapang itu sambil memperingatkan kawan-kawannya, bahwa lebih baik menyelamatkan diri serta membawa bantuan lebih banyak lagi, segera menghamburlah ketiga ekor kuda itu dengan penunggangnya meninggalkan Kebo Kanigara secepat mereka dapat. Kebo Kanigara memandang ketiga orang yang meninggalkan gelanggang itu sambil mengusap peluhnya. Kemudian matanya berkisar dari satu tubuh ke tubuh yang lain, yang masih terkapar di tanah lapang itu. Ia mengharap agar kemudian kawan-kawan mereka segera datang dan merawat luka-luka mereka. Sebab Kebo Kanigara sama sekali tidak bermaksud membunuh mereka semua. Kalau di antara terpaksa ada yang menghembuskan napas penghabisan, itu adalah di luar kemauannya. Sebab dalam bermain dengan air, pastilah ada di antaranya yang terpercik dan menjadi basah karenanya. Setelah itu, segera Kebo Kanigara teringat kepada Mahesa Jenar dan Bantaran. Dengan Mahesa Jenar ia berjanji untuk segera kembali ke tempat kuda-kuda mereka tertambat.
Karena itu sebelum keadaan menjadi lebih buruk, segera Kebokanigara meloncat dari kudanya, dan berlari lewat jalan semula, pergi ke Sendang Putih. Ia terpaksa menyusur jalan-jalan sempit dan halaman-halaman kosong seperti yang dilaluinya semula, karena ia tidak mengenal daerah dan jalan-jalan lain di Banyu Biru. Tetapi dengan demikian, beruntunglah ia, karena sesaat kemudian lamat-lamat ia mendengar derap kuda, jauh lebih banyak dari semula, menuju ke tanah lapang di mana ia baru saja bertempur. Karena itulah ia segera mempercepat larinya supaya tidak terkejar oleh orang-orang yang pasti akan mencarinya. Baru ketika ia telah menyusup ke semak-semak, mengambil jalan yang memotong, ia menjadi agak lega dan memperlambat larinya. Apalagi ia terpaksa berusaha mengenal kembali jalan setapak yang dilaluinya itu, supaya ia tidak tersesat. Beberapa lama kemudian sampailah ia di tempat mereka berjanji untuk bertemu. Di situ telah menanti Mahesa Jenar, Bantaran, Nyi Penjawi dan seorang kakek tua ayah Nyi Penjawi. Dengan tersenyum Mahesa Jenar menyambut kedatangan Kebokanigara, katanya, "Sudah puaskah Kakang bermain-main dengan orang Pamingit?" Sambil duduk di samping Mahesa Jenar, Kanigara menjawab sambil tersenyum pula, "Mereka adalah kawan bermain yang baik." Orang-orang Pamingit itu ternyata ahli menunggang kuda. Dengan tersenyum pula Mahesa Jenar menjawab, "Sayang mereka tidak dapat bermain-main dengan senjata sebaik mereka naik kuda." Kemudian dengan lesu Kanigara berkata seperti kepada diri sendiri, "Aku terpaksa melukai beberapa orang di antaranya. Sebab aku tidak dapat bermain-main dengan senjata sebaik di antara mereka yang terbunuh." Mahesa Jenar sama sekali tidak menyahut. Ia tahu betul perasaan Kebokanigara, bahwa bukanlah pada tempatnya, dalam keadaan yang demikian, di mana ia tidak mempunyai persoalan langsung dengan orang-orang Pamingit itu, tangannya terpaksa menumpahkan darah. Tetapi dalam keadaan yang demikian, tak seorang pun yang akan dapat menyalahkannya. Apalagi Bantaran. Sebagai seorang pemimpin Laskar Banyu Biru, ia menjadi keheran-heranan, bahwa dalam pertempuran yang berlangsung itu, di mana seorang harus melawan 10 orang bersama-sama, masih juga menyesal kalau ia terpaksa membunuh lawannya. Sesaat kemudian keadaan menjadi sunyi. Masing-masing membiarkan angan-angannya mengembara ke daerah yang berbeda-beda. Kemudian terdengarlah kembali Mahesa Jenar berkata kepada Bantaran, "Bantaran, aku masih ingin mendapat beberapa keterangan tentang laskarmu dan Laskar Penjawi. Sebab mau tidak mau, apabila Ki Ageng Lembusora dan Sawung Sariti tetap pada pendiriannya, kita akan memerlukannya." Bantaran menggeser duduknya, kemudian menjawabnya, "Laskar kami sebenarnya tidaklah begitu banyak, Tuan. Apalagi sampai saat ini kami sama sekali tidak mendapat bimbingan yang baik. Apakah artinya kami berdua? Aku dan Penjawi. Sedang yang kami hadapi adalah Ki Ageng Lembusora dan putranya, Sawung Sariti. Sedangkan tingkat keterampilan kami tidaklah lebih daripada pengawal-pengawal Lembusora itu. Tetapi bagaimanakah dengan tekad mereka, selama Mahesa Jenar? Itulah yang mendorong kami untuk tetap berjuang. Mereka ternyata bersedia menunggu pemimpin mereka. Ki Ageng Gajah Sora atau putranya, Arya Salaka yang hilang itu. Bagaimanakah dengan Wanamerta?" Mahesa Jenar mencoba bertanya. "Orang tua itu pun telah meninggalkan Banyu Biru," jawab Bantaran. "Tetapi kami belum mengetahuinya, di mana ia berada." Mahesa Jenar mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia berkata, "Bantaran, agaknya Wanamerta benar-benar belum berhasil mencari hubungan dengan kalian. Ketahuilah bahwa Wanamerta telah berhasil menyusul putra Ki Ageng Gajah Sora." "Arya Salaka?" potong Bantaran terkejut. "Ya," jawab Mahesa Jenar, "dan selama ini Arya Salaka dalam keadaan selamat." "Syukurlah," sahut Bantaran. "Memang demikianlah berita yang pernah aku dengar, meskipun aku belum meyakini sebelumnya. Sekarang karena Tuan yang mengatakannya, maka aku dapat mempercayainya." "Dari mana kau dengar berita itu?" tanya Mahesa Jenar. "Aku tidak jelas sumbernya," jawab Bantaran. "Tetapi aku kira dari orang-orang Pamingit. Sebab aku dengar mereka sedang mencari untuk membunuhnya. Bahkan yang kami dengar Arya Salaka selalu bersama-sama dengan Tuan." Kembali Mahesa Jenar mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, berita itu benar. Hampir seluruhnya. Bahkan Sawung Sariti sendiri sudah untuk kedua kalinya berusaha membunuh Arya Salaka dengan tangannya. Mendengar keterangan itu, Bantaran mengangkat kepalanya. Bagaimanapun ia merasa tersinggung atas kelakuan Sawung Sariti.
Maka katanya, untunglah bahwa Arya Salaka dapat Tuan selamatkan. Ia telah dapat menyelamatkan dirinya sendiri, jawab Mahesa Jenar. Bantaran menjadi heran mendengar jawaban itu. Sawung Sariti pada saat-saat terakhir telah menjadi seorang pemuda yang tangguh, berkat tuntunan kakeknya, Ki Ageng Soradipayana. Meskipun seandainya Arya Salaka mendapat tuntunan dari Mahesa Jenar, apakah anak itu akan dapat menyamai ketangguhan Sawung Sariti? Malahan, seandainya Paman Guru Mahesa Jenar itu yang mendidiknya, ia masih belum yakin bahwa Arya dapat menyamai Sawung Sariti. Sebab Ki Ageng Soradipayana adalah seorang yang sukar dicari tandingnya. Tetapi Bantaran tidak mau menanyakannya. Ia takut kalau dengan demikian akan dapat menyinggung perasaan Mahesa Jenar. Dalam pada itu Mahesa Jenar meneruskan, yang penting bagimu Bantaran, peliharalah tekad dan kesetiaan laskarmu terhadap perjuangan yang telah dirintisnya. Dalam waktu yang singkat aku akan membawa Arya Salaka ke tengah-tengah mereka. Tiba-tiba dada Bantaran terasa seolah-olah mengembang karena kegembiraan. Kalau Arya Salaka berada di tengah-tengah mereka maka laskarnya akan menjadi laskar yang bertekad baja, yang tidak lagi memperhitungkan hidup dan mati yang memang di luar kekuasaan manusia. Karena itu, Mahesa Jenar meneruskan, bersiaplah menghadapi masa yang menentukan. Baiklah Tuan, jawab Bantaran mantap. Akan kami kabarkan hal ini kepada mereka supaya mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu mempunyai arti bagi tanah perdikan mereka. Kalau demikian, kemanakah aku harus membawa Arya Salaka, sahut Mahesa Jenar. Ke Gedong Sangat, Tuan, jawab Bantaran cepat. Di sekitar candi itu kami menempatkan laskar kami. Baiklah. Dan beruntunglah aku dapat bertemu dengan kau di sini, sehingga aku mendapat banyak bahan untuk saat-saat terakhir. Demikianlah, mereka mengakhiri pembicaraan. Setelah sekali lagi Mahesa Jenar berjanji akan membawa Arya ke Candi Gedong Sangat, maka bersama dengan Kebokanigara ia minta diri untuk segera kembali ke Karangtumaritis, di mana Arya Salaka pasti telah menunggunya. Bersamaan dengan itu, berangkat jugalah Bantaran lewat jalan-jalan hutan membawa istri Penjawi beserta ayahnya untuk berkumpul kembali dengan laskarnya. Setelah beberapa hari ia berkeliaran di daerah sekitar Banyu Biru untuk melihat perkembangan daerah itu. Namun kali ini dengan bangga ia akan dapat berkata kepada laskarnya tentang apa yang disaksikannya di Banyu Biru, pertemuannya dengan Mahesa Jenar yang tanpa diduga-duganya. Serta yang terakhir bahwa mereka boleh mengharap, dalam waktu singkat Mahesa Jenar akan membawa Arya Salaka ke tengah-tengah mereka. Di perjalanan kembali ke Karangtumaritis, Mahesa Jenar dan Kebokanigara tak henti-hentinya memperbincangkan kemunduran-kemunduran yang terjadi di Banyu Biru. Kemunduran dalam segala bidang. Namun mereka masih menduga-duga apakah sebabnya Ki Ageng Soradipayana masih berdiam diri. Demikianlah mereka menempuh perjalanan, melintasi padang-padang rumput, hutan-hutan yang tidak begitu lebat, mendaki lambung-lambung bukit, serta menuruni lereng-lerengnya, untuk kemudian sampai ke daerah persawahan yang membentang luas di hadapan mereka, setelah mereka bermalam di bawah bentangan langit biru. Sedang pedukuhan yang tampak di hadapan mereka, seperti pulau-pulau yang tersembul dari lautan, adalah pedukuhan gedangan. Oleh hembusan angin yang cepat-cepat lambat, butir-butir padi yang sudah mulai menguning tampak seperti wajah lautan yang berombak-ombak. Jauh di ujung desa tampaklah beberapa puluh orang perempuan seperti semut yang terapung-apung, sudah mulai menuai padi. Mahesa Jenar dan Kebokanigara melihat semuanya itu dengan wajah yang cerah. Mereka ikut bersama-sama dengan para petani gedangan, merasa gembira bahwa hasil jerih payah mereka selama beberapa bulan kini sudah dapat dipetik hasilnya. Lebih daripada itu, Mahesa Jenar melihat benar-benar kemajuan yang telah dicapai oleh pedukuhan kecil ini dalam bidang pertanian. Setelah puas memandang sawah yang terbentang di hadapan mereka itu, segera mereka menarik kekang kuda masing-masing, dan berjalanlah kuda-kuda mereka seenaknya. Burung-burung liar yang terkejut karena suara telapak kaki kuda itu, beterbangan terpencar-pencar. Sedang butiran-butiran padi yang penuh berisi, seolah-olah merundukkan batang-batang mereka kepada kedua orang yang baru datang itu. Mahesa Jenar dan Kebokanigara bagi orang-orang gedangan adalah orang-orang yang sangat dihormati. Karena mereka berdua telah banyak memberikan jasa mereka kepada pedukuhan kecil itu. Karena itu ketika seseorang melihat kehadiran mereka, ia segera berlari-lari melaporkannya kepada pejabat-pejabat pedukuhan, sehingga sesaat kemudian ributlah pendapat kelurahan gedangan. Mereka segera bersiap-siap untuk menyambut kedatangan tamu-tamu mereka.
Ketika Mahesa Jenar dan Kebokanigara sampai di halaman kelurahan, bahkan mereka menjadi terkejut. Mula-mula mereka heran, apakah yang terjadi di kelurahan itu sehingga banyak orang hilir mudik ke sana kemari. Tetapi ketika akhirnya mereka mengetahui duduk perkaranya, mereka menjadi geli. Hal yang sedemikian itu sebenarnya sama sekali tak mereka kehendaki. Sebab apa yang mereka lakukan tidak lebih dan tidak kurang daripada melakukan kewajiban mereka, sebagai manusia yang mengabdikan diri pada sumbernya serta hasil pancaran dari sumber itu. Tetapi rakyat Gedangan itu menjadi kecewa ketika mereka mengetahui bahwa Mahesa Jenar dan Kebokanigara tidak dapat terlalu lama tinggal di pedukuhan mereka, sebab suatu kewajiban yang penting telah menanti. Mereka hanya dapat bermalam 1 malam saja, untuk seterusnya mereka minta diri meneruskan perjalanan ke Karangtumaritis. Sedangkan kuda-kuda yang dipinjamnya, masih belum mereka kembalikan, bahkan Mahesa Jenar telah berpesan apabila diperlukan mereka masih akan meminjamnya lebih banyak lagi nanti. Berapa ekor lagi yang akan Tuan perlukan? Tanya Wiradapa. 5 atau 6 ekor, jawab Mahesa Jenar kepada lurah Gedangan itu. Baiklah Tuan, kuda-kuda itu akan kami sediakan sejak hari ini, sahut Wiradapa, dan seterusnya ia berkata, kecuali itu, perkenankan kami mengundang Tuan berdua beserta sahabat dan putra-putra Tuan untuk mengunjungi pedukuhan kami ini pada akhir bulan. Apakah keperluan kalian? Tanya Mahesa Jenar. Kami akan mengadakan upacara bersih desa. Sebagai pernyataan terima kasih dan kegembiraan kami atas karunia Tuhan yang telah menjadikan sawah-sawah kami bertambah subur serta tanaman-tanaman kami selamat dari gangguan hama. Mahesa Jenar dan Kebokanigara tersenyum. Baiklah, jawab mereka hampir bersamaan. Kemudian setelah itu, mumpung masih pagi, segera berangkat ke bukit kecil yang dinamai oleh penghuninya Karangtumaritis. Ketika matahari telah sampai di atas kepala mereka, sampailah mereka di atas bukit kecil itu. Perjalanan mereka di atas punggung kuda seakan-akan merupakan tamasya yang menyenangkan. Kedatangan mereka disambut dengan meriah oleh penghuni bukit kecil itu. Para cantrik dan Endang. Lebih-lebih lagi, betapa gembira hati Endang Widuri yang telah beberapa lama ditinggalkan oleh ayahnya. Untunglah bahwa saat itu ia sudah mempunyai kawan bermain yang dapat melayaninya, yaitu Rara Wilis. Arya Salaka pun menjadi sangat gembira. Sebab hanya dialah yang mengetahui, walaupun hanya sedikit, bahwa apa yang dilakukan oleh gurunya beserta Kebokanigara adalah tugas yang berbahaya. Ketika mereka sudah beristirahat beberapa lama, bertanyalah Kebokanigara kepada anaknya, Widuri, apakah Panembahan dalam keadaan sehat? Dengan manjanya Widuri menjawab, yang aku ketahui, sepeninggal ayah, Panembahan mengurung dirinya di dalam sanggar sampai berhari-hari. Tak seorang pun yang diperkenankan ikut serta. Bahkan makanan pun telah dibawanya sendiri sejak Panembahan mulai dengan samadinya. Kebokanigara mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tahulah ia, dan juga Mahesa Jenar tahu, bahwa sebenarnya Panembahan Ismaya pada saat itu sedang pergi meninggalkan padepokan untuk menyusulnya ke Pudak Pungkuran, di mana ia bersama-sama dengan Mahesa Jenar sedang menemui Radite dan Anggara. Apakah beliau sekarang masih berada di dalam sanggar? Tanya Kanigara kemudian. Widuri menggeleng. Jawabnya, sudah hampir seminggu Panembahan wudhar dari samadinya. Sambil memandang kepada Mahesa Jenar, Kebokanigara berkata, kalau demikian, baiklah kita menghadap. Mahesa Jenar menyetujuinya pula. Dan ketika mereka sudah melangkah sampai luar pintu pondok, menyusulah Arya Salaka sambil berbisik, Paman, Panembahan agak menyesal ketika aku katakan tentang kepergian Paman berdua. Kanigara dan Mahesa Jenar terhenti. Tetapi kemudian mereka berdua tersenyum. Jawab Kanigara, kami akan mencoba menjelaskan kepada Panembahan. Mudah-mudahan Panembahan dapat mengerti, sahut Arya Salaka. Aku kira demikian, sahut Mahesa Jenar. Nanti sesudah kami menghadap, aku beritahukan kepadamu. Arya Salaka mengangguk, tetapi hatinya masih juga gelisah. Jangan-jangan Panembahan masih tetap kecewa terhadap gurunya serta Kebokanigara. Tetapi ia sudah tidak berani bertanya lagi. Ketika Kebokanigara dan Mahesa Jenar sampai di rumah kediaman Panembahan Ismaya, Panembahan tua itu ternyata sedang duduk di hadap beberapa orang cantrik tertua. Agaknya ada sesuatu yang sedang mereka perbincangkan. Ketika dilihatnya kedatangan Kebokanigara dan Mahesa Jenar, maka dengan perasaan gembira mereka berdua disambutnya serta segera dipersilakan masuk.
Marilah Angger berdua, beberapa hari aku menjadi gelisah atas kepergianmu berdua. Syukurlah kalau kau berdua tidak menemui halangan sesuatu. Kebo Kanigara dan Mahesa Jenar mengangguk hormat, sebagai pernyataan bakti mereka kepada Panembahan tua itu. Agaknya kalian berdua menjadi gembira karena perjalanan itu. Ternyata wajah kalian bertambah segar, sambung Panembahan Ismaya. Kebo Kanigara dan Mahesa Jenar tidak menjawab. Mereka hanya menundukkan muka mereka. Sebab tak ada yang akan mereka katakan, karena Panembahan Ismaya telah mengetahui seluruhnya. Bersambung ke bab 63. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.